Sit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang teman-teman semua di talk show Kak Sakti. Hari ini, minggu lalu kita bahas bedah buku Second Change sama 14 penulis dan beberapa adalah alumni STMI. Hari ini kita kembali belajar sama Coach Rino Zerdeni di talk show Kak Sakti. Setelah talk show Kak Sakti yang pertama, kalau nggak salah sama Ustadz Rino, hari ini Ustadz Rino hadir dengan materi baru, gaya baru, warna baru yang mungkin buat sebagian kita hari ini yang hadir itu sebuah kata atau kalimat atau kumpulan kata yang baru. Kalau buat saya ini sudah familiar sejak 6 sampai 7 tahun yang lalu. Hari ini kita akan belajar salah satu ilmu yang sangat baik untuk pengembangan diri kita, untuk mempermudah komunikasi kita, dan untuk menunjang karir, meningkatkan, melejitkan bisnis, dan meningkatkan kekayaan kita. Ilmu apa itu? Namanya adalah ilmu Human Resources Neuro-Linguistic Programming, atau disingkat adalah HRNLP, ya. Di foundernya namanya adalah presidennya HRNLP International, HRNLP Internasional, Kang Dudi Mardiansah, sahabat saya yang saya kenal 8 tahun yang lalu di Indonesia NLP Summit. Kemudian saya belajar Certified Trainer HRNLP, dan kemudian beberapa tahun kemudian saya juga mengetahui ternyata Coach Rino Zerdeni atau Ustadz Rino Zerdeni ini juga belajar HRNLP, Human Resources Neuro-Linguistic Programming. Yang pasti beliau lebih up to date dibanding saya karena saya belajarnya 6-7 tahun yang lalu. Mungkin nanti saya pada saat lihat materi, oh gitu ya, oh begitu ya. Kebanyakan O-nya tuh ya. Karena udah lama nggak di-refresh, nggak di-update. Sebagai informasi, Coach Rino Zerdeni ini adalah Master Trainer Human Resources Neuro-Linguistic Programming. Jadi di atas trainer ada Master Trainer, ada lagi Gold Master Trainer kalau nggak salah ya. Nah itu beliau juga International Presentation Designer, jago desain slide, yang sudah punya alumni ribuan se-Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sampai ke Jerman di benua Eropa sana. Kemudian trainer resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP RI, dan juga beliau Presiden Master Trainer Indonesia MTI. Serta yang tidak kalah penting, beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Baik, tanpa panjang lebar, kepada Coach Rino, Ustadz Rino, kami persilahkan. Tepuk tangan. Oh, udah bisa share screen belum? Belum nih. Ya, siap. Di sebelah share screen kan ada multiple tuh. Oh iya ya. Oh, kadang dia nongol, kadang dia enggak sih. Udah. Nanti klik. Udah. Udah bisa. Oh ya, alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Luar biasa. Tetap semangat. Itu Coach Sakti. Kalau saya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap. Bisa? Yes. Bisa ya? Oke. Nah. Sebelum kita mulai, bisa dinyalakan videonya masing-masing. Bisa? Siap. Nah, sudah. Oke, setelah. Apa kabar semuanya?
Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Yes. Pada malam hari ini ada bahasanya yang sangat menarik ya Coach Sakti ya. Tentang human resource yang berbasis neuro-linguistic programming. Apa itu human resource, apa itu neuro-linguistic programming. Ini sesuatu mungkin yang beberapa di antara teman-teman semua baru mengenal ya istilah NLP ya, neuro-linguistic programming. Okay. Saya share screen dulu teman-teman semua ya. Selamat datang yang baru bergabung di Zoom meeting. Oke, ini sebenarnya materi ya, sedang saya persiapkan untuk hari Sabtu dan Minggu besok, Coach Sakti. Wih, mantap. Ini nggak apa-apa ya. Kita bedah sebagian saja tentang apa ya, the spirit of higher NLP itu sendiri ya, nggak apa-apa Coach Sakti ya. Karena materi betul. Ini bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari sebenarnya, kali 8 jam ya. Kali ini kita previewnya aja ya, makanya bahasa Coach Sakti introduce ya. Introduce aja. Higher NLP. Baik, teman-teman semua perkenalkan, ini nama saya Rino Zeldeni ya. Itu gelar non akademik, panjangan Coach Sakti daripada saya. Panjangan yang ini tenang aja. Ya, Coach Sakti, saya alhamdulillah saya edukator pendidik ya, dari tahun 98 saya sudah mulai mengisi apa namanya atau mulai mengajar ya. Kemudian ya keluar masuk lah beberapa jenis sekolah ya, dari sekolah Diknas, sekolah internasional ya. Nasionalnya Australia, kemudian Pakistan sampai ke Brunei Darussalam juga saya pernah ngajar di sana selama 2 tahun ya, dengan kurikulum Cambridge ya. Kemudian punya niatan besar untuk bisa berbagi lebih banyak lagi manfaat. Makanya Coach Sakti 2 hari lalu apa kemarin ya bilang, bro ini ngisi talk show buat hari Kamis besok. Oke, siap. 2 hari yang lalu. 2 hari lalu ya. Aduh, mendadak banget ya. Akhirnya lagi padat juga. Ini nggak apa-apa. Ya, kondisi juga lagi kurang fit, bilang ke Coach Sakti. Tapi ya itulah. Kalau kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak, maka insya Allah keberkahan, ya, kebaikan buat kita juga berlimpah insya Allah. Karena oke, bismillah, jalan. Gitu. Saya buatkan flyer ini, langsung di-share sama Coach Sakti itu. Ya, luar biasa. Saya trainer Mufawwir Rezeki, teman-teman semuanya. Mungkin sebagian di sini ada yang pernah ikut Manet Rezeki ya, bersama teman saya, Ustadz Nasrullah gitu ya. Nah, itu kawan saya dari Bujangan dulu tuh. Saya kenal dari Bujangan. Wih, mantap. Kenalnya di Gunung Bundar, Gunung Bundar ya, Cibatok ya namanya. Iya. Itu lagi ada acara training di sana, beliau sebagai peserta training. Saya kenal dengan adiknya juga namanya Mujahid waktu itu. Ya, udah lama, tahun 95 Coach Sakti. Mantap. Sohib Ustadz 95 berarti berapa tahun yang lalu tuh? 25 tahun yang lalu ya. Insya Allah, luar biasa. Saya hipnoterapis juga teman-teman semua. Cuma memang beda dengan teman-teman hipnoterapis lainnya. Mereka buka praktek. Saya tidak pernah buka praktek gitu ya. Sama kayak Coach Sakti itu. CHT juga tapi nggak pernah buka praktek. Kita lebih ke keilmuannya. Ya, lebih ke ilmunya. Karena kita semua ilmunya sangat penting sekali ya untuk transformasi diri gitu ya Coach Sakti ya. Yes. Dan saya juga memahami bahwa ada terapi yang jauh lebih dahsyat daripada terapi-terapi yang buatan manusia itu. Ya, hipnosis, hipnoterapis, EFT, CTC dan sebagainya. Maka saya ambil juga sertifikasi namanya emotional spiritual therapist ya. Karena menurut saya terapi hubungan kita dengan yang di atas itu jauh lebih dahsyat daripada yang lainnya Coach Sakti. Okay. Saya hypnoteaching trainer juga, ini makanya saya belajar hipnosis hipnoterapis, kembangannya jadi begini, aplikasinya jadi hypnoteaching ya. Bisa membantu teman-teman semua para guru di seluruh Indonesia. Alhamdulillah alumni dari hypnoteaching juga sudah ribuan juga Pak Sakti. Alhamdulillah. Karena ya
setiap kali training kayak Kosakti ya bisa ratusan orang itu pesertanya. Gitu ya. Cuma masih banyak kan Kosakti 200-an orang ya maksimal, berapa orang? 400 ya? 500. 400. 200, 400 ya nih, 475 apa terakhir kalau nggak salah ya. Yes. Saya cuma ya paling banyak 600 orang waktu itu. Paling banyak. Kemudian Neo NLP Trainer juga, ini aplikasinya jadi Hire NLP, aplikasi dari NLP. Saya tadi udah kata Kosakti, Slide Presentation Trainer. Alhamdulillah alumni juga sudah banyak di seluruh Indonesia. Kemudian ini yang belum keluar Kosakti ya, guerrilla marketing. Jadi gue ditanya-tanyain sama Coach Jimbong ini kapan nih keluar materinya. Memang masih nahan-nahan ya. Saya juga basic saya awalnya tadinya di dunia training ya di sini handwriting analysis ya, analisa tulisan tangan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum dengan grafologi ya, ilmu yang membahas tentang tulisan tangan seseorang. Lalu kemudian saya founder MTI, founder 3 jam bisa baca Quran, kemudian founder dari training saya Grafologi for Better Life ya, dan juga founder dari Supercamp for Teenagers ya. Kosakti jadi pembicara pertamanya itu untuk Supercamp for Teenagers 3 tahun yang lalu ya. Yes. Enggak. 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Lama banget ya berjalan ya. Berasa ya. Saya baru kemarin ya. Iya. Abil masih bocah banget tadi dia, berenang di bawah tuh. Oke, ini tentang saya. Alhamdulillah. Kalau apa namanya? Kalau tanya sertifikasi trainer ya, ini ada sertifikasi trainer resmi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Cuma saya jauh lah sama Kosakti lah. Kalau beliau pernah ngisi di BNSP gitu. Kalau saya baru trainer dari BNSP. Ya. Ambilnya kakak ini level 4 ya. Nah, teman-teman semua, jadi konsep dasarnya HRNLP itu adalah human resource, ya, berbicara tentang sumber daya manusia atau bicara tentang kita gitu ya. Yang kemudian bentar, ini nggak bisa mute suara kok sampai. Udah. Bicara tentang human resource berbasis NLP, Neuro Linguistic Programming. Ya, kenapa? Karena gini ya, gambar sederhananya kita punya current state, kondisi hari ini. Kondisi hari ini sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bos, sebagai seorang manajer, apapun itu ya di dunia kerja kita atau di lembaga kita, itu kan human resource ya. Kita sebagai sumber daya manusia. Kondisi kita seperti apa sekarang? Lalu kemudian kita coba berupaya untuk mewujudkan kondisi harapan ya. Kalau bahasa NLP-nya apa Pak Sakti? Outcome ya. Outcome. Ya, mewujudkan outcome kita. Ya, kalau konteksnya adalah ini current state kita, kondisi kita saat ini, maka outcome itu adalah desired state, kondisi yang diharapkan. Betul ya? Yes. Ya. Nah, upayanya disebut dengan transformasi, ya kan? Yeah. Upaya transformasi diri dari kondisi hari ini ke kondisi yang kita harapkan nanti, gitu. Nah, apa saja yang ditransformasikan kalau dalam dunia HR, human resource, yang perlu ditransformasikan itu apa sih? Kompetensi, betul? Talenta kita, produktivitas kita maupun performance kita. Apa sih kompetensi? Apa sih talenta? Apa sih produktivitas? Apa sih performance? Nah, itu dibahasnya nanti di sertifikasi HRNLP. Saya jelaskan aja. Jadi gini, teman semua, sekali lagi, ini adalah upaya kita untuk melakukan transformasi. Makanya jargon dari HRNLP adalah apa? Transformation, HRNLP for transformation, ya. HRNLP untuk transformasi gitu ya, paham diri ya. Tapi tidak juga kemudian menjadikan kita sebagai transformer gitu ya. Jadi robot gitu enggak. Tapi kita adalah transformer, orang yang berupaya untuk berubah. Apa yang berubah? Bukan tubuh kita yang berubah jadi transformer, robot enggak. Tapi kita berubah, yes, kompetensi kita berubah, talenta kita berubah, produktivitas berubah, performanya kita juga berubah. Nah, ini akan lebih dahsyat upaya perubahannya ketika menggunakan model-model yang diajarkan di Neuro Linguistic Programming, gitu Pak Sakti ya.
Yes. Nah, neuro itu apa sih? Pola pikir di situ dalamnya ada, kemudian sikap mental kita, gitu. Itu neuro. Gitu. Kemudian linguistik apa? Kenapa ada namanya neuro linguistic programming, program bahasa pikiran gitu ya. Linguistiknya nanti ada komunikasi bahasanya, ya. Kemudian bahasa baik verbal maupun non verbal gitu ya. Dan ini digunakan nggak di HR, human resource? Hubungan kita dengan sama manusia ada kaitannya nggak? NLP ini ada hubungannya nggak? Ada ya. Ya. Bagaimana sikap kita, mental kita menghadapi atasan yang kemudian menyebalkan? Gitu. Pakai nggak tuh? Pakai gitu ya. Bagaimana sikap kita menjadi seorang karyawan gitu. Dalam posisi kita sebagai karyawan, bagaimana sikap kita sebagai seorang manajer, sebagai atasan, sebagai leader. Ini kan ada di sini gitu. Sikap mental. Pola pikir kita seperti apa sebaiknya gitu ya. Lalu kemudian komunikasi kita, cara kita berbicara, cara kita menggunakan bahasa-bahasa verbal maupun non-verbal seperti apa. Kalau misalnya Ko Sakti bilang, saya sakit hati banget sama si Fulan gitu ya Ko Sakti ya misalnya ya. Yes. Saya sakit hati banget sama si Fulan. Nah, ini kan bahasa pada umumnya orang. Kalau di dalam NLP itu ada istilahnya metamodel. Jadi bahasa orang itu masuk kategorinya apa, Ko Sakti? Saya sakit hati banget dengan si Fulan. Jadi masuk dalam kategori generalization untuk saya sakit hati banget. Bisa nggak? Generalization. Yes. Ya, jadi ungkapannya terlalu general, secara umum gitu ya. Ketika teman-teman menanggapi kawan yang bilang, saya sakit hati banget sama si Fulan. Oh, sakit hati banget ya? Nah, ini nggak langsung begitu. Tapi kita bergerak secara proaktif, berasanya bukan reaktif, tapi proaktif. Lalu kita kita detailkan sakit hati yang seperti apa maksudnya. Itu sebagai metaprogram dari kalimat yang terlalu general gitu ya. Sakit hati sama si Fulan gitu ya. Atau saya sakit hati sama dia, maaf bukan si Fulan. Saya sakit hati sama si dia. Berarti dianya ada unsur apa di situ? Pelanggaran yang disebut dengan deletion ya, Ko Sakti ya. Deletion. Sama dianya siapa gitu. Dia kan di kantor misalnya ada 10 atau 20 orang. Ya dianya siapa? Kita kan perlu detail penjelasan gitu. Ya, sebagai leader atau sebagai sesama rekan kerja gitu ya. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa mengelola state-nya dia, mengelola kondisinya dia, perasaannya dia, emosinya dia, sebagainya. Gitu. Makanya ini sangat penting sekali bagaimana kita bisa mengaplikasikan NLP, ya, Neuro Linguistic Programming, di dalam dunia HR, Human Resource. Ya. Nah, antara neuro dan linguistik ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Ya. Pola pikir kita itu nanti bisa tergambar lewat apa? Lewat bahasa yang kita sampaikan, benar nggak? Sampai ada istilah yang menyebutkan sebuah analogi yang menyampaikan bahwa ceret itu, tahu ceret ya, termos ya, tahu teko ya, hanya akan mengeluarkan isinya, benar nggak, Ko Sakti ya? Ya. Ceret itu atau teko itu hanya akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya kopi, keluarnya kopi. Kalau isinya teh, keluarnya teh. Nggak ada ceritanya isinya teh, kita berharap keluarnya susu. Nggak bisa ceritanya. Jadi kalau kopi, keluarnya kopi. Nah, begitu juga pikiran kita. Kopi isinya, bahasa yang keluar juga kopi. Nggak ada ceritanya isi pikiran adalah susu, keluarnya kopi. Atau sebaliknya. Jelas ya? Semua ya. Jadi pikiran kita kemudian mempengaruhi bahasa kita. Tapi bisa berlaku sebaliknya. Pola-pola bahasa ya, yang baik ya, sesuai dengan pola komunikasi yang diajarkan di dalam NLP itu bisa kemudian mempengaruhi neuro kita, pikiran kita. Oke, Mbak. Ya, teman-teman. Enggak. Kalau sering mendengarkan. Iya. Tadi kirain jadi kesini mau ngapain mandi itu. Halo. Ya. Siap. Sering mendengarkan kalimat-kalimat yang bohong, dusta, dan sebagainya. Sehingga kemudian akhirnya mempengaruhi pikiran kita. Nah, lambat laun kemudian dia masuk ke dalam unconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita menyatakan bahwa yang bohong itu adalah sebuah kebenaran. Makanya ada ungkapan dari siapa ya? Napoleon atau siapa? Ko Sakti itu? Atau Louis keempat ya? Menyampaikan bahwa kebohongan yang diucapkan berulang-ulang
maka bisa jadi sebuah kebenaran. Benaran. Napoleon kayaknya. Napoleon ya. Napoleon Bonaparte. Ya. Kebohongan yang disampaikan secara berulang bisa ditangkap kemudian menjadi sebuah kebenaran. Artinya bahasa itu kemudian bisa mempengaruhi pikiran. Dan ini juga sebenarnya sebagai seorang Muslim, kita juga memahami ini jauh hari. Ya. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah misalnya, ketika seorang ayah atau ibu atau orang tua pada umumnya membentak anaknya, berbicara kasar dengan anak-anaknya, ini bisa merusak neuron kita. Berapa banyak yang rusak? Wah, ribuan. Kalau kata Imam Ghazali itu ribuan sel-sel yang ada di otak kita hancur lebur gara-gara kalimat bentakan, kata-kata kasar dan sebagainya. Betul nggak? Teman-teman perhatikan nggak sih perbedaan antara anak TK, SD, SMP, SMA? Mana yang lebih percaya diri? Nah, saya nanya nih, mana yang lebih percaya diri? TK. TK, SD, SMP, SMA? Mana yang lebih confident? TK. Lebih TK. confident anak TK. Kenapa anak TK confident? Lebih confident daripada Anak anak TK. SMA. Ya, kenapa anak TK lebih confident daripada anak SMA? Karena anak TK belum mempunyai rasa tentang benar atau tidaknya. Dia hanya mempunyai rasa percaya diri saja. Ada lagi yang lain? Nggak Mantap. punya beban, Coach. Nggak Nggak punya punya beban. Ya. Beban KKM. Pokoknya loss aja itu. Pokoknya loss aja pengen. Pokoknya ini aja keinginannya aja. Gitu. Action aja udah. Belum pernah baca berita anak TK bunuh diri ya. Jadi gini, teman, terkait dengan apa namanya siapa yang lebih percaya diri, ini saya coba pahami dari konteks gini. Anak TK itu mereka percaya diri ini di dalam salah satu metode pembelajaran namanya accelerated learning ya. Kebetulan founder di Indonesia kawan saya, beliau sekarang di Dompet Duafa atau apa ya, saya jadi manajer, saya lupa manajer apa gitu. Beliau menyampaikan kenapa anak TK jauh lebih confident daripada orang-orang SMA, karena waktu TK dia belum banyak menerima kalimat cacian, bentakan, marahan, kata-kata kasar dan sebagainya gitu ya. Nah, makin ke sini, makin ke arah SMA, makin banyak itu kalimat-kalimat itu yang dia dapatkan dari mana saja. Waktu dia mulai bertanya kepada bundanya, "Bun, Allah itu ada di mana, Bun?" "Di langit, Nak." Ya, atau Allah itu ada di mana-mana aja, tergantung ini ya banyak pikiran orang ya. Ada yang bilang Allah itu min hablil warid, di sini dekat dari urat leher kita gitu ya. Oke, di sebelah mana, Bun? Itu kan anak-anak nanya gitu ya. Mereka nggak akan cukup bertanya satu pertanyaan, benar nggak? Mereka akan bertanya lagi. Ditangkap oleh ibundanya, orang dewasa, pertanyaan itu bukan tidak boleh diajukan. Pertanyaan itu mengganggu bunda yang sedang bekerja, benar nggak? Pertanyaan itu mengganggu bunda yang sedang bekerja, benar nggak? Bundanya terganggu karena ditanya oleh anaknya. Bundanya sedang bekerja, terganggu oleh pertanyaan anaknya. Tapi anak-anak kemudian menangkap hal yang berbeda. Apa? Tidak boleh bertanya. Benar nggak, Pak? Anak-anak menangkap hal yang berbeda. Bukannya tidak boleh mengganggu bundanya, tapi udah sana. Ganggu bunda aja gitu. Yang mereka pahami tidak boleh bertanya kemudian. Itulah yang kemudian menyebabkan usia SD, SMP, SMA makin lama ke sana makin malu untuk bertanya, ya, makin ke sana makin malu untuk bertanya. Jadi nggak confident mereka untuk bertanya kepada orang lain. Kenapa? Ya, karena sudah dihabisi dari awal, tidak boleh banyak bertanya. Nah, kalimat-kalimat yang sering dia dengar, ini ganggu, ini sebagainya, itu kan kemudian masuk ke dalam pikiran bawah sadar, membentuk kepribadian seseorang. Gitu konsepnya. Paham ya? Jadi bahasa-bahasa itu kemudian bisa mempengaruhi pikiran kita. Ya. Bahasa itu kemudian bisa mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita sering mendengar kata-kata negatif, apa yang kemudian terjadi pada pikiran kita?
negatif pula jadinya. Tapi kalau kita sering mendengar kata-kata yang positif, kamu baik, kamu soleh, kamu cantik, kamu ganteng, kamu tampan, kamu penuh percaya diri, kamu orang yang cerdas, sering dengar kalimat yang positif, ini juga kemudian mempengaruhi pikiran positif pikiran kita. Gitu teman-teman semua ya. Paham sampai sini ya? Oke. Jadi konsepnya sederhana gitu. Jadi kita menggunakan NLP untuk mempermudah proses transformasi diri kita. Ya, dari current state kita menuju ke desired state, dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan. Itu sebuah proses transformasi yang dipermudah dengan menggunakan konsep dari Neuro Linguistic Programming. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Udah setengah jam aja Pak Safi. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ada, lanjut. Lanjut ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi HRNLP itu adalah HR transformation, ya, transformasi human resource, di mana di situ ada kompetensi. Ya, kompetensi itu apa aja sih? Kalau teman-teman main sepak bola, ya, kita ngoper ke kawan, itu kompetensinya hard skill apa soft skill? Kita nendang bola, oper ke kawan kita, itu hard skill apa soft skill? Hard skill. Hard skill. Hard skill. Bisa ngoper bola ke kawan itu hard skill. Tapi kemudian kita bisa mengoper ke kawan yang memang punya kesempatan besar untuk menggolkan bola, itu masuknya hard skill apa soft skill? Nah, Hard skill. soft skill. Kita punya inisiatif nendang bola ke kawan yang kemudian dia punya kans besar untuk menggolkan ya, bola itu ke gawang lawan. Nah, itu namanya soft skill ya. Jadi kita punya kompetensi yang disebut dengan hard skill maupun soft skill. Soft skill. Di dunia kerja, mana yang lebih diperlukan? Hard atau soft? Tergantung pekerjaannya, Coach. Ya, iya, tergantung pekerjaan. Cuma mana yang lebih dibutuhkan? Soft skill. Hard skill atau soft skill? Hard skill. Soft skill. Soft skill. Soft skill Halo, ya. hard atau soft? Skill. Mau call friend atau 50-50? Kalau hard bisa dilatih, Coach. Iya. Kalau Coach Sakti bilang, mana lebih penting Coach Sakti? Di dunia Soft skill. pekerjaan? Soft skill. Soft skill. Ya, soft skill. Itu hasil penelitian ya Coach Sakti ya? Yes. Soft skill lebih dibutuhkan daripada hard Hard skill. skill. Kalau bahasanya siapa itu namanya Profesor Abdul Karim ya dari India ya, Coach Sakti ya? Ya. Ya, dia bilang perbanyaklah interaksimu dengan kawan-kawan waktu di dunia kampus, kata beliau. Kenapa? Atau di dunia sekolah gitu ya. Kenapa? Karena itulah yang akan kau ingat selamanya. Sedangkan pelajaran yang diberikan oleh gurumu di sekolah apa? Itu kemudian akan cepat lupa. Kamu nggak akan ingat kembali detik atau hari demi hari yang dijalani bersama guru-gurumu atau dosenmu. Tapi hari-hari yang kau jalani dengan kawan-kawanmu itu jauh lebih lebih mudah untuk kau ingat nanti ke depannya. Kata Profesor Abdul Karim, kurang lebih bahasa seperti itu. Nah, di dunia sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kita lebih banyak mendapatkan apa tuh? Hard atau soft? Dunia sekolah. Hah? Lebih banyak hard skill atau soft skill? Hard skill. Hard skill. Teori. Lebih ke hard skill. Tapi soft skill-nya kapan kita dapatkan? Padahal kebutuhan untuk soft skill tuh di dunia pekerjaan jauh lebih besar, kata Coach Sakti, dibandingkan hard skill ya. Ya. Nah, sebuah dilema tersendiri teman-teman semua ya. Makanya kemudian ada namanya sertifikasi profesi ya. Sertifikasi profesi atau sertifikasi ini itu dan sebagainya itu sebagai sebuah bukti bahwa kita punya kompetensi di bidang yang kita ambil sertifikasinya gitu ya. Nah, negara kita sudah memfasilitasi itu ya. Ada sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai bukti bahwa teman-teman punya kompetensi di bidang itu. Ya.
misalnya bahkan ya mohon maaf gitu, orang yang mengangkat forklift aja, atau forklift ya, forklift ya buat ngangkat barang tuh bisa Iya, berat, itu ada sertifikasi BNSP-nya. Bahkan LC atau LC bukan license ya, itu gelar S1-nya ustadz-ustadz ya yang kuliah di Libya, di Madinah, di Mesir gitu ya, atau di Sudan. Bukan LC. LC ini LC yang LC karaoke, atau LC karaoke? Apa tuh kepanjangan dari LC karaoke? Ya, kalau bahasa Indonesianya pemandu karaoke. Pernah dengar ya? Itu pun ada sertifikasi kompetensinya. Ya. Sertifikasi kompetensi sebagai pemandu karaoke. Nah, jadi untuk kompetensi ini ada yang namanya hard skill maupun soft skill. Sekali lagi di dunia pekerjaan justru kompetensi yang disebut dengan soft skill itu atau soft kompetensi itu jauh lebih dibutuhkan daripada hard skill teman-teman semua. Maka mulai hari ini tingkatkan kompetensi kita terutama terkait dengan yang soft-nya. Kemudian yang kedua talenta. Transformasinya apa? Di talenta. Apa itu talenta? Ada yang tahu talenta? Dia bertalenta. Nah, maksudnya apa tuh? Bakat, Coach. Bakat. Bakat ya bahasa teman-teman ya. Dari talent ya. America's Got Talent. Asia's Got Talent gitu ya. Amerika mencari atau mendapatkan gitu ya. Talent-talent baru gitu ya. Asia juga gitu. Kalau talenta di dalam HRNLP model, itu mananya pertama kompetensi. Ya. Dikali, apa Pak Sabti? Masih ingat nggak? Talenta dikali apa? Kompetensi dikali komitmen. komitmen. Kita punya kompetensi. Udah cukup nggak dibilang kita bertalenta? Belum. Kita harus punya kompetensi, ya, dikali, kalau rumusannya dikali komitmen. Komit nggak kita? Kita ini punya karyawan, punya kompetensi luar biasa, tapi nggak punya komitmen. Oke nggak menurut teman-teman sebagai HRD misalnya, Human Resource Development, punya talenta, punya kompetensi, tapi nggak punya komitmen. Bagus nggak buat teman-teman semua? Enggak. Jadi harus punya kompetensi dan punya komitmen. Komitmen. Cukup sampai sini? Komitmen dengan janji dia, dengan akad dia, ya, selama kontrak kerja misalnya 2 tahun. Komitmen. Bertalenta, mantap kompetensinya. Cukup sampai di sini? Kalau nggak ada kontribusi? Nggak jalan. Nggak jalan. Maka talenta dalam HRNLP model, orang itu harus punya kompetensi, kemudian apalagi komitmen, yang ketiga apa? Kontribusi. Gitu. Di dalam apapun ya, di dalam organisasi kita juga, kan itu human resource juga, ya. Resource yang paling penting di dalam apapun ya, dalam dakwah, dalam lembaga, organisasi, di negara, resource paling penting itu human, manusia gitu. Kalau bahasa partai, kadernya gitu ya. Ya, Pak Sakti ya. Yes. Ya, karena partai dia bangun mungkin awalnya nggak punya modal sama sekali, nggak ada dana, tapi mereka punya apa? Punya kader. Makanya human resources paling penting dalam lembaga apapun, organisasi apapun, bentuk apapun, yang paling penting itu yang manusianya, human resource. Gitu. Makanya ketika ada 1-2 keluar dari organisasi kita, lembaga kita, partai kita, atau apapun itu, organisasi dakwah kita, maka yang paling menyedihkan itu ketika ada orang yang keluar dari lembaga kita tersebut, ya, Pak Sakti ya. Karena untuk membentuk kader yang serupa dengan itu, ya, orang yang serupa dengan yang keluar itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Apalagi talentanya belum tentu sama seperti yang keluar, ya, Pak Sakti ya. Ya. Gitu. Kompetensi, makanya Pak Sakti awet dia jadi ketua DPR Romangun ya. Belum ada penggantinya. Ya Allah, lengser tar lagi.
Sakti Lengser belum tentu juga ada talenta baru yang mirip atau serupa dengan Ko Sakti. Bisa aja mungkin dia kompeten, dia punya komitmen, tapi kontribusinya kurang gitu ya. Ya, kalau Ko Sakti sampai malam-malam itu naik beca, naik bajai, nganter barang. Di sela-sela kesibukan juga luar biasa. Itu makanya kompetensi, komitmen, dan kontribusi itu talenta langsung semua. Kemudian ada yang namanya, kok balik lagi? Produktivitas. Apa itu produktivitas? Kalau bahasa sederhananya di RNLP, efisiensi dikali efektivitas. Apa itu efisiensi? Lihat antara input dengan output. Jadi kalau teman-teman ada pekerjaan A, efisiensi adalah menyelesaikan pekerjaan A. Benar nggak? Ya. Itu efisiensi. Kalau efektivitas, apa itu efektivitas? Pekerjaan kita, hasil pekerjaan A kita, coba bandingkan dengan hasil pekerjaan A yang excellent seperti apa. Paham nggak? Jadi gini, hasil pekerjaan A yang paling excellent itu nilainya 10. Hasil pekerjaan A kita nilainya berapa? Misalnya 3. Nah, 3 ke 10 itu udah efektif atau belum? Jatuhnya, gitu ya. Kalau bahasa sederhana gini, ini ada nyamuk nih. Mati dengan tepuk tangan. Pekerjaan kita apa? Kerjanya apa? Membunuh nyamuk, benar ya? Pekerjaannya, outputnya adalah membunuh nyamuk. Kemudian, cara pertama yang kita kerjakan adalah dengan menepuk seperti ini. Efektif? Efektif, gitu ya. Nggak makan banyak biaya. Cukup dengan tepuk saja, tepat, matilah nyamuk. Tapi kalau teman-teman ngebom nyamuk itu, mati nggak nyamuknya? Mati sama orang-orang. Mati juga. Tapi bom itu lebih efektif atau tidak dibandingkan tepuk tangan? Tidak. Iya, gitu ya. Itu mungkin pilihan terakhir kali ya. Kalau udah kesel banget sama nyamuk, terobohin, bom gitu ya. Jeder, mati semua tuh nyamuk. Gitu. Itu beda efektif dengan efisiensi ya teman semua. Jadi produktivitas itu bicara tentang efisiensi dikali efektivitas. Ya. Kemudian untuk neuro linguistic programming-nya, ya, HNLP membutuhkan mindset. Mindset kita, mindset juara seperti apa? Mindset orang yang efektif seperti apa? Mindset orang yang ingin selalu melakukan transformasi seperti apa? Dan kemudian pola komunikasinya itu juga perlu nggak di dalam hubungan sesama kita, sama manusia? Perlu. Penting nggak? Ya. Saya kesel banget sama dia. Itu dia pertebal di kata sayanya. Teman-teman jangan tanya keselnya. Teman-teman bahas tentang sayanya. Kenapa? Karena penekanannya di kata saya. Ya, hati-hati dalam berkomunikasi. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Berarti yang perlu kita kejar apanya? Kata nggak bisanya. Jangan nanya-nanya tentang sayanya. Paham nggak? Kesalahan komunikasi kita di situ selama ini. Kita salah menangkap maksud dari orang yang kita ajak bicara. Saya tidak bisa melakukan hal itu di sini. Itu banyak masalah di situ. Sayanya bermasalah, gitu ya. Tidak bisanya masalah, melakukan juga masalah. Ya. Banyak hal masalah. Di sini juga masalah. Di sini itu kalau di NLP namanya environment-nya. Ya, ada masalah di lingkungannya. Kalau saya krisisnya itu di identity gitu ya. Kalau nggak bisa itu krisisnya di mana Ko Sakti? Jadi master saya baru NLP practitioner gitu ya. Beda Ko Sakti. Asik. Ada NLP dia udah master, saya baru practitioner. Ya Allah. Saya itu krisisnya di identity kan, identitas diri. Berarti teman-teman harus ngejar self konsepnya dia. Tentang konsep diri dia seperti apa. Ya. Kalau kalau teman-teman
HR gitu, Human Resource Development, HRD di sebuah perusahaan, kemudian paham tentang grafologi, ada satu tangan ini asik nih, bahas tentang konsep seseorang ya, bisa gampang sekali menemukannya. Yang paling mudah itu lihat aja tanda tangannya, itu bisa kelihatan konsep dirinya seperti apa. Sama huruf T-nya ya, T-barnya itu, tahu T-bar? Ini T-bar nih, ini huruf T. Nih, ini T-bar nih maksudnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada buku garis berapa ya? Garis 3, garis 4, garis 5 sih? Garis 4 ya? Ya. Ini di sini. Kalau T-barnya di tengah-tengah ini, nah ini konsep diri masih medium. Kalau dia di atas, ini baru konsep diri bagus. Yang di bawah, nggak punya konsep. Konsep diri rendah sekali. Iya. Kemudian, apalagi kalau didukung dengan tanda tangan, yang dicoret-coret begini. Ada yang punya tantangan dicoret-coret? Ayo tobat itu. Dihapus tantangannya tuh yang coret-coret. Ganti tantangannya. Oke. Jelas ya. Jadi HRNLP model itu begini. Jadi Higher Transformation dan Neural Linguistic Programming. Makanya untuk sertifikasi HRNLP, ya, sertifikat HRNLP maupun sertifikat trainer HRNLP, syaratnya 2. Pertama, HR praktisi, ya Kak Sakti ya, Yes. HR practitioner, atau bisa dan seorang NLPers gitu ya, praktisi NLP, ya. Orang yang pernah belajar NLP minimal salah satunya, kalau bisa dua-duanya jauh lebih nyambung gitu ya. Dia HR practitioner atau mengelola beberapa orang lah misalnya gitu ya, mau ustadz, mau ustazah, mau dai, mau murabi istilahnya gitu ya, atau dia manajer, jadi supervisor, kan mengelola beberapa orang ya, Pak Sakti ya. Yes. Nah, itu hanya praktisi, dan bisa juga atau Neuro Linguistic Programming Practitioner, praktisi NLP ya. Terserah mau NLP mana. Kalau Pak Sakti kan yang internasional, kalau saya mah lokal aja Indonesia ya. NFNLP, ABNLP, ITAN UK NLP, kemudian Quote NLP, ada lagi Neo NLP Society, bebas, monggo silakan. Atau yang CFNLP ya, kalau ya. CFNLP, Certified Fundamental NLP, sama Kak Adin tuh. Ya monggo silakan. Yang penting dia practitioner NLP. Biar apa? Ketika bicara tentang HR NLP nyambung, gitu Pak Sofi ya. Itu persyaratannya. Nah, teman-teman semua, selanjutnya kita belajar juga apa sih perbedaan antara conscious mind dengan unconscious mind. Apa saja sih yang dia kita tahu. Conscious mind kita itu kemampuan berapa persen? 12% ya, teman-teman semua. Sedang unconscious mind kita kemampuannya berapa persen? 88. Kalau bicara kompetensi, conscious mind itu hard atau soft? Hard. Hard, coach. Hard apa soft? Hard skill atau soft skill? Dua-duanya. Hard. Hard skill. Dua-duanya. Hard Ya. skill. Hard to answer ya. Berat untuk menjawab. Ya, conscious mind itu hard skill ya. Conscious mind itu hard skill. Kalau soft skill itu unconscious mind ya, teman-teman semua. Nah, kemudian kita bisa lihat pergerakan skill kita itu sama serupa dengan bahasa learning process, proses belajar ya. Pertama, kondisi di mana kita nggak tahu, nggak menyadari, ya, dan juga nggak kompeten. Teman-teman dulu sadar nggak waktu kecil ya, perlu bisa bawa kendaraan. Sadar nggak tentang itu? Perlu bisa bawa kendaraan. Masih anak-anak kecil nih, bayi nih, sadar nggak perlu bisa bawa kendaraan? Enggak kan? Anak-anak TK sadar nggak perlu bisa bawa motor? Enggak kan? Nggak penting ya buat saya bisa bawa motor. Kenapa? Ada ayah yang bisa bawakan motor, aku boncengan aja sama ayah. Kalau gimana tinggal ngambek, ayo jalan-jalan, nangis kalau nggak diajak, ya. Boleh. Nah, itu unconscious namanya. Kondisi di mana dia tidak menyadari ya tentang kebutuhan dia terhadap skill tertentu.
Benar ya? Lalu pertanyaannya, sudah kompeten belum di skill tersebut? Belum juga kan? Ini step 1 kita. Tidak menyadari kekurangan kita dan juga tidak kompeten di bidang atau di skill tertentu tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita dalam kondisi tidak menyadari, masuk ke tahapan kedua, di mana kita menyadari ya, kekurangan kita, keinkompetenan kita di skill tertentu tersebut. Jadi kayak guru-guru selama ini kan nggak sadar misalnya kebutuhan bahwa dia harus bisa bikin video pembelajaran. Kosati aja ini juga harus berjuang keras untuk menjadi dosen yang bisa menyiapkan media pembelajaran dengan baik. Betul kan? Iya, betul. Gitu. Sebelumnya kepikiran nggak? Nggak pernah. Nggak kepikiran kan? Nggak pernah kepikiran. Bikin pakai KineMaster, pakai PowerPoint, bikin pakai InShoot, bikin pakai Powtoon, pakai apapun macam-macam gitu ya. Sekarang kita kenal banyak, kenal Powtoon lah, kenal inilah, kenal itulah. Apalagi namanya sekarang ada Kosati model-model itu kayak training, kemudian kita bisa bikin sticky notes, tempel. Itu udah ada namanya jamboard.google.com. Ya, jamboard.google.com. Jadi teman-teman kalau biasa di dunia training pakai sticky notes, pernah ya? Catat, silakan. Kita mau bahas tentang apa aja. Ayo catat. Dikasih nih semua peserta, ada 50 orang, dikasih satu sticky note yang satu gepok itu isinya berapa? 10 atau 20 gitu ya. Catat. Kok banyak-banyaknya? Anda mau bahas tentang apa? Tempel di papan yang sudah kami sediakan. Dia kan bagi berapa kelompok. Tempel. Lalu kemudian dikelompokkan ya sesuai dengan konteksnya masing-masing. Katakan ada 3 kelompok. Oke. Kemudian kelompok ini pilih mana yang menurut Anda layak untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan. Ketemu hasilnya. Itu bisa pakai Jamboard sekarang, Coach Sabi. Ih, mantap. Ya. Jadi nggak perlu lagi pakai itu. Bisa pakai online, pakai Jamboard namanya. Itu teman-teman bisa pakai sticky notes. Ya, saya lihat kan ya. Bisa pakai sticky note, bisa pakai Ada yang pernah pakai ini? Jamboard.google.com. Waduh, baru tahu saya nih. Untitled Jam. Nah, ini bisa hapus ya. Ini di erase. Oke. Nah, kemudian misalnya teman-teman mau nulis apa nih? Nah, Coach Sakti. Assalamualaikum gitu ya. Pak Sakti. Waalaikumsalam Pak Novrian. Mohon izin. Ya. Nah, misalnya mau pakai sticky notes gitu ya. HR NLP. Kasih warna apa? Misalnya pink. Udah jadi Pak Sakti? Iya. Tuh. Taruh di sini. Boleh. Ini semua orang bisa pakai ini. Ya. Di mode yang sama bisa dipakai. Oke. Kita back to the topic. Kemudian lagi. Selingan. Jadi itu ya, dalam kondisi tadi kita tidak menyadari kekurangan kita, sekarang sudah menyadari bahwa kita kurang pada skill tertentu. Gitu ya, Coach Sakti ya. Jadi nggak sadar kalau butuh namanya desain slide yang baik, bikin media pembelajaran, bikin video. Sekarang guru-guru udah pada pinter kan? Udah pada pinter bikin video pakai apa? Pakai green screen gitu ya. Kalau mereka ke tembok sekolah yang warna hijau gitu ya. Kalau tembok sekolah banyak hijau-hijau tuh. Kalau yang dulu tuh di daerah masih banyak warna hijaunya. Itu pakai tuh rekaman di situ. Mereka bisa kemudian mentransparansi video mereka ya dari yang ada backgroundnya, yang ada backgroundnya. Lalu bisa ditempel di dalam animasi manapun. Waduh, keren banget guru-guru sekarang gitu. Luar biasa. Tepuk tangan buat guru kita semua. Oke. Itu conscious incompetence namanya. Apalagi yang kurang? Digali secara terus-menerus sehingga kemudian kita masuk ke dalam step yang ketiga. Kita menyadari kekurangan kita tadinya dan sekarang dalam kondisi sudah sadar, kita juga sudah kompeten gitu. Kenapa? Karena udah belajar. Tadi talk show Kak Sakti bahas tentang HR kompeten, sadar aja belum? Gitu ya. Nah, kemudian ada flyer itu. Ada flyer itu muncul. Di-share tadi Kak Sakti jam berapa tadi ya? Jam 7:30 ya di-share ya? Di-share ke grup-grup sana kemarin.
Nah, karena saya di 46 grup sama Kosakti. Jadi kalau Kosakti nge-share tuh, waduh, Kosakti. Serangan dari Kosakti. Udah langsung saya buka laptop, klik, sekali klik gitu. Kali sehari. Kalau dari handphone kan klik, balik, klik, balik, kelamaan. Gitu. Jadi ke situ ya bahasnya. Jadi tadi nggak menyadari, sekarang udah menyadari, pas layar itu muncul menyadari. Tapi udah kompeten belum? Belum. Karena belum tahu apa itu HRNLP. Ya. Nah, selesai training ini, tahu nggak apa itu HRNLP? Minimal sudah tahu ya. Ya, bagaimana kita menggunakan transformasi melalui HR transformation plus neuro linguistic programming ya. Conscious, kompeten. Ini tahapan yang ketiga. Selanjutnya istilahnya kita tinggal merem doang udah jadi, udah paham. Itu unconscious kompeten namanya. Ya. Kita sudah kompeten. Tinggal merem doang udah kompeten. Gitu. Ini skill yang keempat di mana kita udah ahli lah. Ya, kalau bahasanya ini udah ahli. Nomor 1 kagak tahu apa-apa, nomor 2 pemula banget, amatiran. Nomor 3 sudah udah praktisioner. Yang nomor 4 udah master praktisioner. Gitu ya Kak Sakti ya? Yes. Ya, nah, istilahnya begitu. Oke. Nah, ini penjelasan tentang 4 pilar of NLP. Karena ini base-nya NLP. Maka kita belajar juga 4 pilar of NLP. Pilar yang pertama dari NLP, ini saya runut berdasarkan buku modul ya. Ini NLP Society ya. Tapi kalau NLP Kosakti yang dikedepankan bukan outcome thinking. Apa yang paling dikedepankan Kosakti? Paling penting? Presupposition ya? Bukan. Kalau 4 pilar, yang paling dikedepankan apa di NLP? Building rapport. Building rapport tuh. Outcome. Ada Krishna tuh. Keren NLP. Ya. Building rapport ya. Outcome thinking bicara tentang apa ini? Ketika kita ingin melakukan transformasi Kalau 4 pilar integritas bukan Pak Rino? Bukan Pak. Oh bukan ya? Ini 4 pilar NLP ya Pak. Oh, Neuro linguistic programming ada 4 pilar bahasanya. Yang pertama outcome thinking. Apa itu outcome thinking? Bagaimana kita berpikir pada outcome ya, pada tujuan kita, arahannya, goalnya seperti apa. Gitu. Ini kita mau transformasi. Kita mau transformasi diri dari current state, kondisi kita saat ini menuju desired state. Tapi bingung desired state-nya kemana? Kira-kira bisa sampai nggak tuh? Kita mau jalan ke Bandung, tapi Bandungnya mana? Nggak tahu. Bisa nyampe nggak ke Bandung? Nggak bisa. Nggak bisa ya Pak, kalau jalan kaki. Harus tahu dulu tujuan kita. Tanya dulu kan? ya. Bandung juga perlu didetail nggak? Bener nggak? Bandungnya mau ke mana? Mau ke Dago? Mau ke kota Bandungnya? Mau ke Ciamplas? Mau ke Gedung Sate? Mau ke mana Bandung? Rancaekek, Pasteur, atau Bandung Selatan? Banyak Bandung. Atau mau ke arah Cileunyi sana? Namanya apa ya? Bojong Kenyot atau apa nama daerahnya itu ada tuh? Dia kolot. Kan ada pesantren Daku Kosakti itu namanya daerahnya Bojong Kenyot atau Bojong apa gitu. Itu sebelum Cileunyi, tapi kita keluarnya tol Cileunyi dulu. Kalau Garut taksi ke kanan, kita ke kiri ke arah kota Bandung. Itu nama Shortcutnya yang penting Pak. Shortcutnya. Shortcut lokasinya. Kalau kita nggak paham kan, kalau sekarang kan kalau lokasi itu kan gampang nyarinya karena tinggal buka Google Map aja. Google Map. Ya, Google Map memudahkan kita untuk mencari tahu lokasi sejatinya di mana. Betul nggak? Ya. Iya betul Pak. Secara spesifik di mana? Nah, outcome thinking juga bicara tentang itu. Jadi ketika kita berpikir ke arah tujuan kita, maka spesifikkan tujuan kita. Itu harus detail. Kita juga diajarin sama Imam Syafi'i kalau berdoa, kalau niat itu detailkan. Allahu Akbar, sebelum Allahu Akbar niatnya apa? Saya niat sholat. Sholat apa? Sholat Isya. Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Ngadep apa? Kiblat. Melaksanakannya sebagai imam atau makmum? Imaman atau makmuman. Terus sholatnya karena siapa? Lillahi ta'ala. Itu detail nggak Pak? Detail. Betul. Detail. Kalau berdoa perlu detail nggak Pak? Perlu. Perlu. Detailkan.
Gitu. Dari detailkan juga. hingga hilir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, aminkan yang masih bujangan. Berikan kepada saya istri yang salehah, istri yang cerdas, istri yang cantik, istri yang yang banyak harta bendanya, istri yang keturunan keluarga yang soleh dan solehah, keluarga yang baik, keluarga yang terpandang. Boleh nggak doa detail gitu, Pak? Boleh. Ya boleh ya Pak. Sangat boleh. Boleh. Boleh Itu kan banget. keinginan. Istri yang soleh dan istri yang soleh, ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Solehah doang. Tadi dikasih sama Allah yang solehah, tapi pas ngeliat dia, udah langsung ini mengalihkan pandangan. Asik. Ada kejadian itu. Banyak. Guru saya datang, ya mungkin berasa udah imannya level dewa kali ya, dia datang, Ustaz tolong cari saya istri, Ustaz. Oh ya boleh. Udah dapat nih masa ta'aruf, kan disunnahkan untuk melihat kan. Iya. Ada anjuran melihat calon kita. Dia bilang, "Enggak usah, Ustaz. Udah, nah. Saya sikoh aja, percaya aja dengan pilihan." Emang ada Pak kayak itu, Pak? Ada Pak, kalau enggak saya nggak cerita. Kalau enggak saya nggak cerita. Iya, saya percaya aja dengan pilihan antum, Ustaz. Pasti pilihan yang terbaik. Besoknya nikah, malam pertama dia ceraikan istrinya. Soalnya saya kan nggak tahu, belum pernah. Iya. Kalau ini kejadian. Makanya saya bertanya, Pak. Ya. Ada yang begitu, Novrian. Ada yang begitu. Iya, soalnya bisa ngelihat jodoh gitu ya. Nggak tahu juga. Nggak tahu kalau bisa menentukan nasib seseorang. Nggak tahu kalau kayak Allah aja. Bukan lihat jodoh, Pak Novrian. Jadi pas mau nikah, kan ta'arufan. Pas ta'arufan, dilihat dulu calon kita itu siapa. Dilihat wajahnya. Lihat wajahnya. Orang ini nggak mau ngelihat wajahnya, gitu. Bibit bobot ya, Coach? Oh gitu. Bibit bobotnya ya. Maksudnya bibit bobotnya. perkenalan gitu Pak ya. Kan disunahkan, kita udah tahu misalnya ini bibit, bobot, bebek dan sebagainya. Tapi orang ini nggak mau ngelihat wajahnya. Kenapa? Udah percaya aja Ustaz lah gitu ya. Pilihan saya pasti pilihan terbaik. Pas nikah malam pertama lihat istrinya tidak sesuai dengan ekspektasinya dia ceraikan. Ya. Ini sama aja kawin kontrak dong Pak. Kenapa Pak? Kawin kontrak. Iya kalau kita yang pastinya kan kalau kita jelas akadnya ya. Ya mohon maaf Pak Rino. Kita kan kalau nikah itu kan kita perlu ngelihat latar belakangnya gitu kan. Masa asal comot-comot aja. Comot kan nggak mungkin kan. Iya betul. Berarti Pak Novrian belum tahu ya proses taruh seperti apa ya? Belum Pak. Ya jadi nanti yang lakinya itu siapkan biodata lengkap, termasuk kalau perlu ada riwayat kesehatannya, riwayat penyakitnya dan sebagainya itu komplit jelas. Kalau dia ada cacat di anggota tubuhnya, ditulis semua. Misalnya gigi saya sebelah kanan ini palsu gitu, ya sampaikan. Saya ada tatoan di bagian paha dulu waktu masa-masa jahiliyah gitu, itu dicatat semua, ditulis. Kalau ada jadi ini Pak ya. Dicatat. Terus cerita tentang keluarganya dia seperti apa, ayahnya seperti apa, ibunya seperti apa, adik-adik seperti apa, itu lengkap kalau kami taruh. Sehingga kemudian sebelum mereka bertemu berdua, yang cowok udah dapat data perempuannya, yang cewek udah dapat data cowoknya, dia udah pelajari semua, sudah serak, sudah oke, ketemu udah amprokin gitu. Ada biro jodoh gitu Pak. Sudah ada pendampingnya, lihat wajahnya masing-masing, gitu loh Pak. Temani guru ngajinya Mas Novrian. Iya betul. Ya lanjut Pak, jadi ngobrol ini kayaknya. Iya nih. Saya habiskan dulu ya 4 pilar ya. Jadi teman-teman semua di dalam Pak lanjut. Dipakai banget itu untuk human resource bahwa kita harus punya outcome thinking gitu ya. Sebagai seorang karyawan misalnya dia punya pekerjaan, kita harus punya outcome thinking kita. Ini kerja ini bakal selesai kapan? Ya. Deadline-nya ada waktunya, timingnya jelas, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun apa, itu komplit semua detailnya. Itu kalau detail gitu Pak. Kalau kita di Mensos ini aplikasinya pakai suite Google-nya, jadi biodata kita kan dilacak sama Google, pakai Google Suite. Google perusahaan, emailnya email yang prabayar, jangan yang gratisan.
I see. Ya, jadi gini teman-teman. Jadi intinya outcome itu penting ya. Di dalam NLP ada cyber. Ada namanya SMART tools ya. Spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound ya. Bahwa kerja kita harus spesifik, outcome kita harus spesifik, terukur, bisa diraih, lalu kemudian realistis, apakah ini kemudian bisa diselesaikan atau tidak ya. Lalu kemudian ada time bound-nya, ada timeline-nya kapan saja kita akan mengerjakan. Itu untuk outcome thinking. Kemudian yang kedua, agar kita berhasil untuk menggapai outcome kita, tujuan kita, gunakan semua sensor indrawi kita gitu ya. Baik visual, auditory maupun kinestetik ya. Yang ketiga, kita juga harus bertindak secara fleksibel ya, nggak kaku jadi orang. Di dalam salah satu presupposition of NLP disebutkan orang yang fleksibel lah yang kemudian akan bisa memenangkan sistem ya. Jadi kita harus bertindak secara fleksibel. Dan yang terakhir, nomor 9 ya, building rapport ya. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan siapapun. Ya. Dan ini ada teknik-tekniknya yang nggak mungkin bisa saya sampaikan sekarang ya. Tapi 4 pilar ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Yang paling penting, paling utama ya di dalam NLP adalah building rapport itu sendiri. Ketika kita mau membangun hubungan komunikasi dengan orang lain, maka building rapport sangat penting. Bagaimana kita menjembatani hubungan. Tadi teman-teman yang masuk awal, Coach Sakti itu melakukan building rapport istilahnya. Apa kabar? Satu-satu di data sama Coach Sakti itu. Tanya atu-atu. Itu building rapport tuh. Tanya, bukan ini tinggal di mana? Di Jakarta Selatan di mana? Manggarai. Oh, sama dengan mertua saya gitu ya, Coach Sakti tadi. Iya, benar. Nah, itu upaya building rapport, namanya matching ya. Menyamakan. Ya. Nyamain aja, walaupun nggak sama, disamain aja. Itu upaya building rapport. Ketika kita sudah sama, soul-nya sudah sama, root-nya sudah sama, kesananya enak ya. Nah, untuk building rapport, kemudian teman-teman juga perlu berikutnya untuk menentukan outcome dalam building rapport-nya apa gitu ya. Lalu kemudian ketika kita building rapport, kita perlu yang namanya sensor equity, menggunakan semua sensor indrawi ya, visual, auditory, kinestetik. Kalau panca indera kan ada 5 ya, olfactory, gustatory ya, indera penciuman dan indera ngecap ya. Tapi yang penciuman dengan pencap itu digabung, dilebur jadi satu dengan kinestetik biasanya gitu. Jadi VAK-nya, visual, auditory, kinestetiknya itu dipakai. Buat kita pribadi ya, mengamati lawan bicara kita, dan juga kemudian kita bisa mengamati visual, auditory, dan kinestetik orang lain gitu ya. Di NLP diajarkan kita bisa tahu orang ini jujur atau tidak dari bola matanya. Kita bisa tahu orang ini visual, auditory, atau kinestetik dari bola matanya, dan juga kita bisa tahu visual, auditory, kinestetik seseorang dari apa? Dari pola bahasanya. Tadi saya sampaikan neuro mempengaruhi pola bahasa seseorang. Pikiran kita kemudian bisa mempengaruhi bahasa-bahasa kita. Bahasa yang keluar dari mulut kita itu gambaran dari pikiran kita seperti apa. Jadi hati-hati sama orang NLP. Dia bisa tahu pikiran kita dari bahasanya, dari mata kita ya. Kemudian ketika kita melakukan proses building rapport, butuh ini nggak? Fleksibel nggak? Ya, butuh flexibility. Yes. Butuh fleksibel gitu. Nah, ini jadi saling berkaitan. Sensor equity juga butuh fleksibilitas, butuh outcome thinking, butuh building rapport. Semuanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Inilah yang kemudian dipakai juga dalam HR transformation, ya, transformasi human resource, ya, menggunakan NLP. Ketika teman-teman mau merubah, misalnya teman-teman jadi HRD atau atasan atau leader, ya, di sebuah organisasi, lalu kemudian ingin memberdayakan, mentransformasi staff kita, orang-orang yang berada dalam tim kita, maka kita bisa gunakan 4 pilar NLP ini ya. Itu teman-teman semua untuk malam ini sebagai introduce NLP, Coach Sakti. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Ustadz Rino, Coach Rino, luar biasa. Baik, saya dengar, baca, dan lihat Coach Rino mau ada sertifikasi HRNLP Sabtu Ahad ini. Certified
Human Resources Neuro-Linguistic Programming sama CHRNLP sama Certified Trainer Human Resources Neuro-Linguistic Programming, CHRNLP sama CTHRNLP. Benar ya, Coach Rino ya? Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman, siapa tahu ada yang mau mendaftar, investasinya berapa, dapat benefit apa aja, daftarnya ke siapa. Silakan. Iya, hari Sabtu Ahad itu sebenarnya rangkaian dari program training saya ya, NLP Premium. Jadi 2 pekan lalu sudah kita buat sertifikasi NLP Practitioner. Bahkan kemarin, Sabtu Ahad kemarin 5 dan 6, itu kita buat NLP Master dan Trainer NLP. Ini udah ada alumni beberapa orang sini saya lihat. Dan Sabtu Ahad ini, insya Allah lanjutannya HR NLP Practitioner maupun Trainer. Teman-teman yang sudah selesai nanti Sabtu Ahad, dapat gelar sertifikat, gelar non-akademik ya, Ko Sakti ya? Yes. Namanya gelarnya HRNLP dan ya gimana Pak Alfrian? Mohon maaf, itu untuk masalah biayanya itu nggak terlalu besar sih Pak. Kalau saya lihat brosurnya saya pengen ngambil tapi saya pikir-pikir. Oke. Kalau sebenarnya kalau niat sih ada Pak, tapi ya saya mikir-mikir juga mengeluarinnya karena ya. Pak. Siap. Ya, untuk NLP aja itu Ko Sakti ngambil berapa Ko Sakti Practitioner? 13 juta ya. 13 juta. Memang karena sertifikasinya juga kan saya harus bayar juga sertifikat hampir 500.000 itu Pak, untuk dua gelar itu C.HRNLP dan C.Trainer HRNLP ya. Jadi memang kebijakan dari lembaga begitu, kita nggak boleh saya pengen banget misalnya buat investasi dengan biaya yang terjangkau untuk teman-teman semua, tapi kemudian saya melanggar kode etik yang diberikan oleh lembaga ya, HRNLP Indonesia namanya. Jadi memang ada angka minimal yang harus dipatuhi oleh setiap trainer ataupun master trainer di HRNLP. Selain itu, teman-teman nanti dapat kartu keanggotaan untuk HRNLP Indonesia. Kemudian tentunya dapat offline-nya Mas, gabung dengan para HR Human Resource NLP di seluruh Indonesia ya, banyak para trainer, master trainer di dalamnya. Termasuk ada kawan saya Kang Rian Martian nih ke Dudi ya, ke Sakti ya. Ya, fantastic learning HRM. Dari Rian Martian, penulis buku Mas. HRM 4.0 ya, Management 4.0. Ini warna kuning covernya. Kemudian nanti teman-teman seperti halo. Ya. Seperti para boleh nanya nggak? Boleh Mas Gofur, ntar ya. Membagikan modul juga ya buat teman-teman semua ya, pasti itu modul akan dibagikan. Modul yang saya bagikan ini custom, saya customize covernya di desain dengan gambar teman-teman masing-masing semua di covernya. Jadi istimewa lah untuk modulnya. Itu sih Ko Sakti. Jadi investasinya berapa? Kenapa? Saya beneran nanya nih. 1,5 juta rupiah. Itu dari harga normal seharusnya di 12.000 investasinya. 13.000 ya Pak. 13 juta kan? 1,5 juta Pak Novrian. 1,5 juta. Iya. Kirain tadi 13.000, 13 juta. Itu yang praktisioner Pak. Remi Halo. Iya. Oke, silakan yang lain Halo Pak. Pak Gofur, silakan Pak Gofur. Silakan. Kalau nggak diadakan offline ya, karena kalau online itu sepertinya kurang atraktif dan kurang mengena begitu Mas. Karena kalau itu kayaknya kayak kita ngomong sendiri, kadang hilang jaringan, kadang apa gitu. Oke, pertanyaan bagus tuh. Pak Gofur di mana Pak Gofur? Tinggal di mana Pak? Jakarta. Jakarta. Nggak jauh beda ya Pak ya?
Boleh sini ke rumah saya offline. Offline tuh mau boleh ke Bekasi. Ya, saya sama Coach Sakti beberapa bulan lalu ya Coach Sakti ya. Sekarang kita punya agenda training di Pekalongan ya. Kita bisa ngumpulin di sini 5 orang, 10 orang harganya. Oh, boleh. Nah, tuh bisa tuh Mas Gofur. Saya pernah mau Coach Sakti di Pekalongan itu, cuma akhirnya kita cancel ya karena kasus di Epson. Teman-teman semua pernah dengar nggak? Oh, saya asli Pekalongan nih. Iya. Saya mau bikin di Pekalongan Coach Sakti itu waktu itu, tapi kita cancel ya setelah dengar kasus di Epson. Pernah dengar kasus Epson teman-teman semua? Jadi Epson itu mengundang seorang trainer ini OTG, orang tanpa gejala. Kemudian dari satu OTG trainer ini terpapar 6 orang COVID-19. Dari 6 orang ini kemudian terpapar jadi 398 orang. Itu data 22 September 2020 yang saya baca di internet. Ngeri kan? Khawatir gitu ya. Mungkin di antara kita nggak ada gejala, tapi boleh jadi karena kita lah kemudian banyak orang terpapar COVID-19 yang lemah kondisinya dan sebagainya. Itu masih mikir-mikir, jadi kalau bikin offline. Ya Coach Sakti ya. Ya, tuh Mas Gofur mungkin ada beberapa orang mau daftar. Sementara waktu kita bikin online dulu, Pak. Tapi online kalau dulu mau ya. sampai perlu offline, ya perlu kita minimalisir juga pesertanya. Lihat ruangan juga. Misalkan ruangan terbuka, jangan pakai AC. Karena yang khawatir COVID-nya yang airborne, yang menyebar lewat udara, bukan lewat droplet. Itu yang agak mengkhawatirkan. Biayanya juga, Pak. Kalau operasionalnya, kalau yang jauh, kayak Noprian gitu kan. Noprian kalau mau ke Bekasi, jauh. Lebih enaknya offline, Pak. Ada plus minus lah dengan offline. Jauh online. Iya. Kalau dari Lampung, kalau niat sih pengennya sih ini. Soalnya Noprian saya udah lama, Pak, nggak ke Jakarta. Udah hampir 20 tahun nggak ke Jakarta. Dulu kan saya di Jakartanya di Cikeas dulu. Cikeas ya, Wana Herang, Gunung Putri. Saya dulu di situ. Hampir 5 tahun saya di situ dulu. Gunung Putri. Iya, di mana Pak SBY. Daerah Cibubur di Wana Herang, Gunung Putri sama Cilengsi. Iya. Sekarang di mana Pak Novi? Dulu jadi sales, Pak. Sales barang alat rumah tangga. Oh gitu. Nah, saya dulu kalau sekarang di Lampung. Oh, di Lampung, insyaallah. Iya. Sales rumah tangga dulu, perabotan rumah tangga. Panci Okson, kulkas, TV. Customer saya dulu di Wana Herang tuh hampir sekitar 3.000. Bos. Jadi set ya 3.000 PT-PT itu masuk. PT-PT itu sampai nggak kenal, PT Mercy, PT ini semuanya kenal semua sama saya. Nah, saya dulu bendaharanya. Jadi omset itu 1 bulan 1 M, Pak. Baik. Jadi kalau 1 tahun itu 12 miliar omset saya dulu di Wana Herang. Oke. Omsetnya PBB kalah. Baik, Pak Omset Noprian. PAD Pesisir Barat. Baik, ya, terima Pak. kasih. Ada yang mau nanya lagi teman-teman yang lain? Silakan. Kalau PAD Pesisir Barat kan paling cuma 3 M 1 tahun. Baik, Pak Noprian. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada. Testimoni, Coach. Oh, Umi Widya, silahkan. Mau ngasih bakso juga boleh, silahkan. Ya, tadi. Itu tarifnya tinggi saya ini, Pak. Kasih bakso kejauhan. Silakan, Umi. Jadi gini, kalau yang untuk teman-teman yang ikut online bersama Coach Rino, kalau saya ngerasain ya, saya kan pernah jadi IO dari acaranya Coach Rino, grafologi sama 3 jam bisa baca Quran di Padang gitu ya. Saya juga ya sudah sering ikut acara online-nya Coach Rino sama Coach Sakti gitu kan. Kalau teman-teman udah merasakan gitu kan, training online-nya bersama Coach Sakti sama Coach Rino dijamin gitu kepuasannya luar biasa gitu, karena nanti akan dikasih gitu, materinya itu disampaikan dengan sangat efektif dan efisien,
Dan kalaupun ada kita gangguan sinyal, misalnya itu ada rekamannya nanti yang bisa kita ulang-ulang gitu. Justru kalau saya sendiri merasa bagus online gitu kan. Kalau offline kan materinya kita nggak bisa ngulang gitu, nggak ada kamera juga gitu kan. Nggak ada rekaman gitu kan. Nah, tapi kalau online itu ada rekamannya yang bisa kita ulang-ulang kapanpun kita mau mereview materi yang pernah diberikan oleh pemateri gitu. Jadi mungkin testimoni saya betul Bu. Soalnya kan kalau kita offline itu terkadang lupa, apalagi kalau diganggu sama mindset kita, diganggu sama orang-orang sekeliling kita, lingkungan kita yang memang nggak senang dengan kita. Diganggu mindset kita, dicuci otaknya, radikalisme itu yang susah. Jadi file-file yang kita pelajarin itu jadi lupa itu. Baik. Jadi kan itulah yang namanya radikalisme itu, cuci otak. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Umi Widya, Mbak Novrian. Baik, cukup? Ada lagi? Oke, kalau cukup kita beri tepuk tangan. Terima kasih kepada Ustadz Rino yang telah memberikan materi yang luar biasa hari ini. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu yuk sama Ustadz Rino. Yuk kita buka video-video kita foto bersama sama Ustadz Rino atau Coach Rino Zerdeni yang telah sudi memberikan ilmu HR NLP yang sangat mahal ini secara cuma-cuma kepada kita semua. Semoga kita jadi bisa meningkatkan keterampilan komunikasi kita, motivasi kita, terutama teknik building rapport kita tadi salah satu yang dibahas ya. Yuk kita buka video-video kita. Tuh, ada Ustadz Zaki, Coach Rino, trainer termuda se-Asia Tenggara. Mantap, pakai bahasa Arab lagi, dahsyat. Oke, gayanya gimana Coach Rino? Ada gaya HR NLP atau bebas aja? Bebas aja. Ya, Nabil, nih ada anak saya ngefans Coach Rino. Anak botak. Mana botak? Ada rambutnya tuh Coach Rino. Oke, siap. Gimana gayanya Coach Rino? Bebas. Oke. 1, 2, 3. Tuh kayak gitu tuh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Coach Rino yang telah berbaik hati memberikan ilmu HR NLP kepada kita. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut secara tertib dalam acara ini. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Napan, ada Siri, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Coach Rino, teman-teman. Terima kasih.